Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Tiarma dalam materi bilangan bulat kelas 7. Kali ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kita ambil contohnya di sini. Yang pertama, 7/10 ditambah 2/10 hasilnya berapa? Nah, untuk membayangkan 7/10, Ibu ambil garis bilangan di mana garis bilangan antara 1 dan 0 dan 1. Jadi dari 0 ke 1 Ibu bagi menjadi 10 bagian yang sama panjang. Sini dari 0 ke 1 dibagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu antara 0 sampai 1. Nah, di pertengahan itu berarti setengah, 1/2. Nah, setiap satu potong, satu bagian itu 1/10. Nah, satu bagian lagi juga berikutnya, satu bagian berikutnya juga, nah, ini sama panjang. Yang hitam dengan yang merah itu sama panjang. Itu juga 1/10 bagian. Jadi ini 1/10 ditambah 1/10 menjadi 2/10. Jadi di sini menjadi 2/10. Jadi 2/10 itu adalah panjang dari 0 ke titik ini. Kalau 1/10 panjang dari 0 ke titik ini. Nah, panjang dari 0 sampai ke titik ini. Nah, ini juga merupakan potongan bagian 1/10 bagian. Nah, yang biru ini 1/10 bagian. Sehingga ini ditambahkan 1/10 tambah 1/10 tambah 1/10 itu menjadi 3/10. Jadi dari 0 sampai ke titik ini adalah 3/10. Demikian seterusnya, ini menjadi ditambah lagi 1/10 menjadi 4/10. Ditambah lagi menjadi 5/10. Ternyata 5/10 itu adalah setengah bagian. Itu 1/2 itu sama dengan 5/10. Kita lanjutkan ke titik berikutnya adalah 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 itulah yang didefinisikan sebagai 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, sekarang kita di sini disuruh mengerjakan 7/10 tambah 2/10. Nah, kita ambil dulu 7/10 itu dari mana ke mana. Ternyata setelah kita lihat garis bilangan ini, 7/10 itu adalah panjang dari 0 sampai ke 7/10. Nah, dia tidak sampai 1, hanya sampai di 7/10 ini. Kalau Ibu buat di sini, Ibu panjangkan berarti dari 0 sampai ke 7 itu adalah, Ibu tebalkan panjangnya adalah segini ya. Oke. Panjang dari 0 sampai ke 7/10. Ya, ini bagian yang hitam garis tebal. Nah, itulah 7/10. Nah, 7/10 ini panjang bagian yang 7/10 ini kita ingin tambahkan dengan 2/10. Emangnya 2/10 itu gimana panjangnya? Nah, sebenarnya 2/10 itu ini segini. Nah, kalau kita pisahkan dalam garis bilangan yang berbeda, nah 2/10 itu dari 0, kalau kita bagi 10 sama seperti ini, kita bagi 10 berarti 2 bagian. Nah, 2/10. Kalau dari sini 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 atau setengah, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10. Di panjang satu-satuannya sama ya. Nah, kita mau ambil 2/10-nya saja. Berarti 2/10-nya saja adalah dari 0 ke 2/10. Nah, sampai sini saja. Jangan lewat, sampai sini saja ya. 2/10. Berarti sekarang bagaimana menjumlahkan 7/10 bagian ditambah 2/10 bagian itu. 7/10 tambah 2/10 berarti digabung. 7/10 ini digabung dengan 2/10. Nah, pertama misalnya kita buat lagi dalam satu garis bilangan berikut. 7/10 yang sepanjang ini kita pindahkan ke sini. 7/10 bagian yang merah ini. 7/10. Inilah 7/10-nya.
Nah, kita buat dalam satu garis bilangan baru. Ini adalah panjang 7/10 bagian. Dari 0 sampai ke 7. Lihat, sama bagian. Lalu 2/10 kita tambahkan ke sini. Ada 2 bagian. 2 bagian, 2 potong. Nah, kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan 2/10. Langsung ke ujung yang tadi yang pertama. Tambahkan yang warna ungu di sini. Nah, inilah 2/10. Nah, 2/10 ternyata 7/10 kita tambahkan 2/10, posisinya berada di 9/10. Nah, jadi yang kita tambahkan adalah ini adalah 7/10 bagian. Lalu kita tambahkan dengan 2/10. Nah, ini 2/10. Ini yang merah adalah 7/10. 7/10 bagian ditambahkan 2/10 menjadi 9/10. Nah, itu kalau penyebutnya sama. Kelihatan 7 tambah 2, 9, 10-nya ditulis satu kali menjadi 9/10. Dalam suatu penjumlahan tanpa menggambar garis bilangan, kita bisa buat bahwa 7/10, kita buat 7/10 ditambah 2/10 sama dengan, langsung pembilangnya kita jumlahkan saja. 7 tambah 2, penyebutnya kita tulis satu kali, 9/10. Tuh ya, tanpa melihat garis bilangan. Nah, bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Misalnya seperti ini, 7/10 tambah 1/5. Nah, jika diketemukan penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita harus memaksa penyebutnya harus sama. Bagaimana caranya? Mencari kelipatan mana mereka yang bisa dibuat sama. 10 dan 5, kita bisa buat mereka, kita paksa mereka menjadi, karena ini 5 kelipatan 10, kita paksa 5 ini menjadi 10. Nah, bagaimana caranya? Kalau yang 10 kita biarkan saja seperti ini, 7/10. Tapi 5 ini kita paksa harus jadi 10. Kita kalikan berapa? 10 kalikan 2. Kalau di bawah dikalikan 2, ingat prinsipnya, di atas juga harus dikalikan bilangan yang sama. Oke, kalau sudah kita kalikan seperti itu, kita selesaikan. 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Karena sudah sama, langsung kita tulis satu kali saja. Pembilangnya tinggal kita jumlahkan, sama dengan 7 tambah 2, 9/10. Oke, gampang kan? Oke, langsung kita lanjut dengan pengurangan pecahan. Di sini tambah, di sini kurang. Dengan bilangan yang sama, 7/10 kita sudah dapat tadi. Ini adalah 1/10. Kalau kita bagi menjadi 10 bagian, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di pertengahan 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah pertengahan, berarti setengah. Nah, berarti 1 potong 1/10 ditambah 1 potong lagi 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 1/2 itu sebenarnya 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 alias 1. Lalu kalau dilanjutkan menjadi 11/10, 12/10, 13/10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita punya 7/10. Nah, 7/10 seperti tadi. 7/10 kita tandai sampai di sini. Inilah panjang garis bilangan 7/10. Nah, ini yang yang kita miliki. Ini kita mau kurangkan dengan 2/10. Lihat. Kalau ini adalah 7/10, kalau kita buat dalam suatu garis bilangan, kita kurangkan dengan 2/10, kita lihat tadi di sini 2/10 adalah 2 potong. Kalau kita buat dalam garis bilangan berikutnya sebagai operasi dari perhitungan 7/10 kurang 2/10, berarti kalau kita anggap ini sampai 7/10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/10 di sini. Ya. Oke. 7/10 kita garis
7/10 sampai di sini. Nah, ini adalah 7/10-nya. Lalu kita kurangkan, artinya kita potong dengan 2/10. Lihat, 2/10 itu 2 potong kecil. Sehingga kalau kita buat pemotongan di sini, kita buat warna yang berbeda. Nah, berarti 2/10 itu kita potonglah sepanjang ini, 2 potong. Kita potong. Akhirnya kita memperoleh potongan garis itu hanya sampai di sini saja, karena 7/10 tadi kita potong 2/10 bagian, berarti tinggal di sini. Ininya sudah tidak ada lagi. Sisa menjadi di sini menjadi, lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini adalah 5/10. Ternyata 5/10 itu adalah 1/2. 5/10 itu adalah 1/2. Itulah hasilnya, berarti di sini 1/2. Hasilnya adalah 1/2 atau 5/10. Itu kalau kita melihat di garis bilangan. Tapi bagaimana kalau kita tidak mempunyai garis bilangan, tidak perlu menggambarkannya? Kita bisa menghitungnya dengan cara, kalau penyebutnya sama, 7/10 dikurang 2/10. Jika penyebutnya sama, cukup dengan mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya cukup kita tulis satu kali. 7 kurang 2 sama dengan 5/10. Gampang kan? Nah, 5/10 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Dari mana? 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Itulah hasilnya. Nah, bagaimana seandainya penyebutnya nggak sama? Sama seperti penjumlahan tadi. Prinsipnya sama. Jika penyebutnya tidak sama, misalnya 7/10 dikurangi 1/5, maka konsep yang digunakan adalah menyamakan penyebut. Arti kalau kita tulis di sini 7/10 dikurang 1, Ibu buat panjang di sini, 1/5. Kita paksa 5-nya harus 10. Nah, ingat, supaya jadi 10 ya kalikan 2. Ingat, kalau di bawah dikali 2, di atas juga harus dikali 2. Sehingga kita peroleh persamaan baru menjadi 7/10 dikurangi, kita kalikan 1 kali 2, 2, per 5 kali 2, 10. Nah, di sini penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. Penyebut kita tulis 1 kali. Jadi 7 kurang 2 sama dengan 5/10. Disederhanakan menjadi sama-sama dibagi 5. Sama konsepnya seperti yang tadi, kalau dikali 2 semua harus sama-sama dikali 2. Kalau di sini dibagi 5 harus sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1, per 10 bagi 5, 2. Berarti hasilnya 1/2. Demikian.